tiba-tiba pelanggan saya lari ke orang-orang itu tuh, maksudnya ada yang persaingan lah, angsuran dari banknya itu saya harus berpikir keras seperti apa. Akhirnya saya banyak tagihan, datang lagi sales dari banknya, datang lagi kapan mau dibayarnya. Saya lihat ada pedati, terus ada sosok manusia. Nah di situ ada uang, cuma ngamalin surat. Maksudnya ngamalin surat Al-Ikhlas selama 41 hari. Tidak memerlukan tumbal ataupun apa. Tapi ini pesugihan, tapi pesugihan putih. Inama al-usri yusra itu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Tapi itu nyata. Ini real yang saya alami. Dalam kesunyian hati berbicara tentang satu amalan penuh cahaya. Bukan sanjungan yang dipinta, melainkan ridho yang jadi pelita. Di balik tabir sebuah keikhlasan, berkah dan rahmat Tuhan mengalir. Luar biasanya kuasa yang Maha Esa ini dirasakan oleh Mas Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya hari ini. Dan rezekinya melimpah dan juga puasanya tamat ya. Hari ini ada narasumber namanya Mas Aris. Halo Mas Aris. Halo Mang E. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Aris punya kisah atau pengalaman di tahun 2000 ya. Ya, Itu betul. melakukan apa namanya? Tirakat atau ritual? Kayak sesuatu pengamalan ini apa surat Al-Ikhlas gitu. Surat Al-Ikhlas itu dibaca terus menerus. Dibaca terus menerus. Di mana, di rumah? Di sebuah tajuk tapi yang tidak ada orangnya, Mang E. Surau ya, Iya, masjid surau, kecil. Jadi cuma sedikit lah orangnya. Gitu. Berapa lama itu? Itu 41 hari, Mang E. Sambil puasa. Sambil puasa, iya betul. Jadi ikhlas begitu. Ikhlas, jadi kita terima apa adanya yang dikasih Allah gitu kepada saya. Tapi alhamdulillahnya ketika saya mengamalkan Al-Ikhlas itu ya ada aja rezeki ke saya. Nah sobat, ini bukan pesugihan ya, ini jalan yang benar nih. Silakan tonton sampai akhir, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Jangan kemana-mana, kita segera nonton kisah dari Mas Aris. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Aris. Jadi begini Mang E, ceritanya. Tahun 2000 saya pada waktu itu masih sekolah ya Mang E ya, masih sekolah kelas 3 SMU lah. Kebetulan saya itu punya teman yang satu kelompok. Jadi satu kelompok itu bukan artinya bukan geng, bukan apa, cuman kesehari-harian di sekolah itu kita selalu bersama. Di situ ada Indra, ada Khalid, ada Wawan Mang E. Nah di situ kita saling kemana-mana selalu berempat, kantin atau ke jalan-jalan lah gitu Mang E. Nah pada suatu hari kata si Khalidnya, main yuk ke rumah Indra. Oh iya betul, belum tahu nih rumah Indra seperti apa. Iya kalau ke rumah Khalid udah, rumah Wawan udah, tinggal Indra, seperti itu. Akhirnya kita sepakat nih setelah pulang sekolah kita langsung berangkat menuju ke rumahnya Indra di kabupaten lah Mang E. Pada waktu itu angkot itu masih banyak. Udah kita sepakat jam 2 kita kumpul di depan sekolah, langsung kita berangkat ke rumahnya Indra. Sampailah ke rumahnya Indra dan diterima baik sama orang tuanya. Nah
begitu kita duduk di depannya, terus kita ngerjain tugas sekolah bareng-bareng. Setelah selesai semuanya, kita main seperti biasa lah, kita ngobrol-ngobrol, kita gitaran. Terus selang berapa lama orang tuanya keluar. Teman-temannya ya. Iya Bu, kita salam tangan, cium tangan apa segala macam. Terus akhirnya dibuatin lah minuman, di bawah keluar minumannya tuh. Keasikannya ngobrol Bang kita asiknya ngobrol sampai akhirnya jam 5 sore. Elek itu tidak ada pada waktu itu jam 5 sorenya. Terus saya memutuskan udahlah kita nginep aja di rumahnya kamu Ndra. Oh ya udah benar daripada kemalaman atau nggak ada kendaraan. Jadi akhirnya kita nginep di rumahnya. Saya nggak bawa baju nih, udah pakai baju saya aja, kata si Indranya seperti itu. Oh ya udah sepakat, kita tidur di rumahnya Indra, kita masuk kamarnya Indra, habis maghrib kita makan, disuguhin sama orang tuanya, kita di depan rumahnya, terus langsung kita ngobrol-ngobrol kecil lah ya, bercanda-bercandaan sampai jam setengah 12 Mang Nah jam setengah 12 itu kita masuk kamar berempat. Ayo masuk kamar, udahlah ngantuk nih, kita ngobrol aja langsung di kamar. Ngobrol ngalung ngidul, ada tentang cewek, tentang yang disukain lah, seperti apalah macam-macam. Akhirnya ketiduran blag. Entah kenapa jam setengah 1 saya bangun mau ke toilet Mang Karena langsung ke toilet, saya biasalah namanya lagi kepengen ngebelet lah ya, kencing lah gitu. Terus tiba-tiba pas saya keluar ada bayangan putih selibat gitu. Dari belakang sebelahnya WC. Nah setelah WC saya nggak mengindahkan, saya tidak menghiraukan. Akhirnya saya mau ngerokok. Saya ngerokok dulu karena panas. Saya ke depan, dibukalah pintu depan. Pintu depan duduk, saya seperti ini Mang saya ngerokok Bu, gitu ngerokok. Di samping saya sebelah kanan dekatnya rumah tetangga ada gang kecil, keluar ada ibu-ibu jamu gendong gitu, kayak jamu separuh bayar tapi bawa kayak jamu gendong gitu tuh. Jalannya tek 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 tapi tidak melihat ke saya, ke arah saya. Hah? Saya liatin, saya langsung matiin rokok, langsung masuk kamar. Karena saking takutnya. Nah, begitu saya udah masuk, saya nggak sempat ngobrol dengan teman-teman saya yang udah tidur terlelap. Karena saya tidur, besok paginya saya tanyakan ke si Indra. Indra, tadi saya bangun jam setengah 1 ke WC ada bayangan putih libat-libat, itu apa aja? Wah, itu sih kayak biasalah kain bendera ya. Cuma gitu aja dia pengakuannya. Setelah saya ngobrol masalah nenek-nenek tertatih-tatih bawa gendong jamu, baru dia jujur. Dah bro, itu pegangan bapak saya. Seperti itu. Maksudnya gimana? Ya pokoknya udah gak usah dihiraukan. Itu gak ganggu kok. Bahasanya seperti itu Mang Ya sudah setelah itu ya udah saya gak mikirin lagi. Saya balik lagi ke rumah pulang besok paginya. Waktu itu selang berapa bulan kita lulusan Mang Terus saya nggak tahu kabarnya Indra, saya nggak tahu kabarnya Khalid, saya nggak tahu kabarnya Wawan. Sudah plus aja seperti itu. Karena kan waktu itu saya cari tahu tentang Khalid, Wawan, Indra itu karena kan waktu itu tidak ada zamannya HP. Putus hubungan ya? Adanya telepon umum. Dan mereka tidak punya telepon umum ataupun sejenis apapun kayak pager kayak itu. Saya ingat waktu itu tidak ada yang punya. Jadi akhirnya putus hubungan. Makanya sudah tidak ada lagi cerita tentang Khalid, si Wawan atau apa. Akhirnya saya fokus dengan diri saya sendiri untuk kelanjutannya Mang Saya coba untuk ngelamar kerja nih Mang Setahun 2 tahun saya tidak dapat kerjaan. Itu tuh. Saya mencoba ngelamar kerjaan di perusahaan. Tidak ada kabar beritanya. Pada waktu itu kan belum ada onlinean Mang
adanya surat kabar yang isinya lowongan pekerjaan. Jadi saya cari yang sesuai dengan bidang saya coba. Nah, pada pas berapa bulan setelah 2 tahun saya dapat panggilan. Dapat panggilan kerja sales makanan di suatu perusahaan. Setelah 2 tahun ya? Setelah 2 tahun berapa bulan gitu. Dapat panggilan. Akhirnya saya disuruh panggil, ada panggilan, surat panggilan, jam 8 pagi saya menghadap. Akhirnya alhamdulillah saya diterima dan keesokan harinya saya bekerja untuk pegang area selatan. Ya, jadi saya ke arah Celangcang, Mang E. Jadi cara Celangcang tuh saya masuk ke pasar tersebut. Di pasar tersebut saya bisa mengeluarkan sampai 10 dus atau 10 karton. Alhamdulillah itu hari kerja pertama, Mang E. Hari kerja pertama terus langsung ke pasar lagi, pasar Jati Barang. Saya ke sana, alhamdulillah dapat 25 karton keluar lagi barangnya. Sudah begitu saya ke toko-toko kecil pelan-pelan nawarin, "Bu, ini masih ada atau habis?" "Oh enggak Mas, saya sudah ada yang masuk barangnya dari si A," gitu tuh. "Oh yaudah Bu, makasih." Saya coba lagi sampai akhirnya jam kantor mau habis. Jam kantor itu saya harus laporan sebelum jam 4 sore. Akhirnya saya datang ke situ setelah asar. Setelah asar saya datang, saya laporan, dilanjutkan lagi besok. Seperti itu lagi, masih di daerah Celangcang. Saya masukin lagi, kadang 3 karton saya keluar lagi, kecil-kecilan, masih kecil-kecilan. Nah, suatu ketika saya masuk di pasar Tasemaya. Ketika saya mau masukin barang ke Ibu Haji Nur namanya, ya saya ingat itu Ibu Haji Nur, dia punya toko kelontong, toko sembako yang ada isinya ada makanan-makanan ringan. Coba saya tawarin di situ, dia mau mengambil dari saya gitu barangnya. Nah, di situ ada di sebelahnya Ibu Haji Nur itu ada namanya kios sayur mayur, jualan sayur mayur. Nah, di situ ada wanita. Jadi ada wanita yang kalau menurut saya cantik, nyenengin mukanya tuh, lucu lah, kayak imut-imut lah seperti itu. Ya saya coba godain, namanya juga laki-laki ya. "Bu, itu anaknya?" "Oh bukan, karyawan." Rasanya begitu. "Oh karyawan. Ah ibu bohong ah. Ya anak lah, masa karyawan, udah tahu anak lah harus nanya. Karyawan." "Enggak, bukan, saya kan baru pertama ke sini tuh. Jadi baru tahu si Neng ini nih." "Namanya siapa Bu?" "Namanya Juju." Kayaknya saya kenalan tuh Juju. Nah, tiap hari saya datang terus, Nah, udah itu ekonomi saya bagus ya, baik, punya gaji tetap, saya beranikan diri untuk ngajak pacaran ke dia tuh. Maksudnya diajak jalan-jalan dulu, Diajak jalan-jalan, ibunya, "Ya udah titip aja ya anak saya. Awas jangan diapa-apain." "Siap," saya bilang begitu. Udah berapa bulan kita pacaran, saya dipanggil sama si ibu tuh. Itu dipanggil sama ibu, suruh ke rumah. Ya biasanya juga ke rumah, tapi kan malam minggu. Tapi ini obrolan serius. Aduh, deg-degan saya tuh. Ada apa ini? Di tahun 2005 tuh saya dipanggil lah pokoknya. Deg-degannya luar biasa. Ada apa? Datanglah pas saya ke rumahnya, saya bawa martabak dengan modal gitu, modal martabak, semoga diterima. Ya akhirnya diterima martabaknya Terus bapaknya yang jarang sekali ketemu dengan saya duduk tiba-tiba di samping saya. Jadi ceritanya yaitu, "Dek, namanya siapa?" "Aris Pak." "Oh, kerja di mana?" "Kerja di perusahaan makanan ringan Pak." "Ada tujuan apa dengan anak saya? Dengar-dengar kamu sering ke warung, lihat anak saya, ajak jalan. Ini ada apa? Kamu senang sama anak saya?" Saya begitu dengan pedenya langsung, "Saya cinta Pak. Bukan senang lagi, saya cinta." "Ya sudah, daripada nanti kena fitnah tetangga, kapan mau seriusnya?" Wah, saya kaget dong. Soal deg-degan tuh. Waduh, saya belum apa-apa nih atau apa. Akhirnya, "Ya insya Allah saya nanti rundingkan dulu sama orang tua saya.
Kalau saya sih siap. Besok juga siap. Namanya juga orang cinta ya. Ya, Berarti akhirnya umur berapa waktu itu? 22. 22 ya? Iya, 22. Masih muda juga ya? Iya masih muda dulu. Nah udah itu ya udah saya tunggu keseriusannya. Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya cerita, Mah, saya kan panggil orang tua saya kan Mama. Mah, Haris sudah punya pacar nih. Waduh, kok nggak pernah ngenalin ke Mama? Kenapa? Kan belum Mah, masih 2 bulan 3 bulan. Tapi sekarang mau tak kenalin sama Mama gantian. Soalnya saya udah dikenalin sama bapaknya dan minta diseriusin. Serius ngomong gitu bapaknya? Serius Mah, kan baru sebentar. Ya nggak katanya takut fitnah tetangganya. Ya terus kamunya siap belum? Kalau selama ini sih ya siap, nggak siap lah siap. Karena cinta, takut diambil orang lagi. Ya udah nanti suruh main ke sini si Jujunya. Akhirnya main, si Juju tuh datang. Jadi salaman apa kayak layaknya orang gimana ya, cium tangan apa. Kamu suka sama anak saya? Cengenges, cengar-cengir. Saya bilang, Ju jawab. Di rumah kamu kan saya jawab. Cinta. Cinta enggak? Saya kan orangnya sering bercanda makanya. Ya cinta. Ya begitulah ketawa-ketawa akhirnya. Ya udah terus dikasih tahu sama orang tua saya tuh. Nih Aris tuh orangnya jelek. Kerjaannya juga baru berapa bulan lah, mau sama anak saya begini. Jawabannya ngangguk Bang. Mau. Seperti mau, bener nih, mau terima apa adanya. Ya akhirnya ya udah berapa bulan, nggak ada sebulan ya, ada setengah bulan. Saya minta dikabarin sama pacar saya si Juju tuh ke rumah. Sama orang tuanya bawa ke sini katanya. Kalau serius sama Neng, mamanya suruh ke rumah katanya begitu. Akhirnya saya suruh ke rumah. Ke rumah itu untuk membicarakan kapan nih Bu anaknya mau direstuin, diresmikan. Tuh, ya udah Pak. Jawaban mama saya, ya udah Pak kita hitung dulu harinya yang bagus, apa segala macem. Nah setelah saya menikah Mang saya ada perundingan sama istri saya. Enaknya kita usaha. Saya kerja kamu usaha. Saya rundingan tuh sama istri saya. Nah daripada ngelamun di rumah, enaknya usaha apa? Ini aja buka warungan kecil-kecilan dulu. Ya jualan inilah beras, minyak tanah atau Indomie seperti itu. Oh yaudah. Modalnya berapa kira-kira? Nanti mau tak kalkulasikan dulu, hitung dulu. Nah udah itu saya kerja biasa, akhirnya malamnya masih rundingan lagi. Modalnya cuma kecil-kecilan 25 juta sampai 30 juta aja. Yakin nih sama tempatnya apa? Oh belum belum sampai tempatnya. Sama tempatnya ya sekitar 50 juta Akhirnya muncullah angka 50 juta. Saya punya uang tabungan itu pada waktu itu tuh sekitar 6.700.000 Mang Nah saya ambil 5 juta Mang 5 juta saya pisahkan, sisanya buat kehidupan sehari-hari ya. Pada waktu itu kita masih pengantin baru lah ya, masih belum punya anak lah pada waktu itu. Nah akhirnya kecil-kecilan itu banyak peminatnya pada waktu itu, nggak ada saingannya Mang ya, dengan modal segitu tuh nggak ada. Nah timbullah ada rasa ingin membesarkan, cuman membesarkannya di tempat itu aja, nggak kemana-mana. Jadi saya akhirnya nekat nyari modal lagi Mang, supaya itu besar, tambah banyak stoknya untuk di kios saya gitu tuh. Karena peminatnya saya lihat peminatnya makin bagus gitu Mang. Itu di rumah ya? Di kios Mang. Di pasar? Iya di pasar. Nah singkat cerita saya akhirnya nyari modal tuh Mang. Nyari modal dengan cara minjem surat rumah ke orang tua saya Mang. Rumah yang akhirnya digadaikan di bank. Pada waktu itu di bank itu cuma dapat 70 juta rupiah.
Di situ mulai saya gedein usaha saya masukin barang, saya masukin semua yang nggak ada, yang tadinya ada 50 dus jadi 100 dus, yang tadinya minyak tanah cuma hanya 1 drum jadi 2 drum, saya penuhin semua. Nah, alhamdulillah pesat itu. Nah, udah berseling berapa bulan kemudian kok tiba-tiba menurun. Omset saya menurun. Ada keanehan, kok tiba-tiba pelanggan saya lari ke orang-orang itu tuh, maksudnya ada yang pesaingan, ada yang di sana, ada sebelah kiri ada yang jualan sembako lagi, sebelah kanan juga ada sembako lagi. Jadi saya tuh merasa, wah ini udah bener-bener anjlok lah. Pemasukan sehari harusnya dapat lumayan, makin hari makin nipis. Akhirnya di situ saya kehabisan modal. Modal saya udah ada yang rusak, yang hancur, saya harus ganti rugi kan, jadi harus dibuang yang sudah basi atau apa, nggak bisa dikembalikan makanya pada waktu itu. Wah itu saya sampai bagaimana ini, ya Allah, saya harus menutupin angsuran dari banknya itu, saya harus berpikir keras seperti apa. Akhirnya saya banyak tagihan, datang lagi sales dari banknya, datang lagi kapan mau dibayarnya. Kok bisa tiba-tiba menurun gitu ya? Iya, karena banyak itu toko baru atau gimana? Banyak persaingan, Mang E. Toko baru. Toko baru yang belah kanan ada. Oh, tadinya nggak ada. Tadi nggak ada, Mang E. Masuk ke area saya tuh, masuk situ nggak ada saingan, nggak ada yang tukang. Tiba-tiba mau ke lokasi saya, kios saya tuh udah ada yang nyegat di sana. Sebelah sana tuh ada yang sembako lagi, sini sembako lagi, sembako kecil. Seperti itu, Mang E. Jadi akhirnya saya pusing. Wah, pusing gimana? Saya nunggak di bank selama 2 bulan. Ada peringatan bang. Ibu saya sampai marah-marah. Ini gimana? Rumah bisa disita. Jadi akhirnya saya pusing, pusing. Saya langsung tinggalkan aja lah. Tinggalkan maksudnya bukan ninggalin istri saya. Saya nyari pinjaman, pinjaman ke saudara saya. Sini nggak punya duit. Ada juga bisa bantu cuma 500.000, 1 juta. Sedangkan saya harus butuh sampai 70 juta, itu bagaimana caranya melunasin itu? Nah, udah saya terimain aja udah. Saudara saya ada yang 1 juta saya terima, saya kumpulin akhirnya sampai 6 jutaan lah saya di kantong, tapi saya nggak diapa-apakan. Uang itu saya simpen aja sampai nanti bisa lunasin untuk yang langsuran sampai 6 bulan saya inilah dibayaran. Nah, satu ketika saya tuh duduk sambil ngopi di warung kecil, ibu-ibu yang ada salaknya, yang ada semprongnya lah. Saya ingat sama si Indra. Saya tuh, waduh iya Indra gimana? Kan pada waktu itu kan belum ada handphone atau apa tuh. Saya nekat akhirnya ke rumah si Indra. Rumah Indra, nyampe ke rumah Indra itu sekitar jam 2:30 lah. Seperti itu, 2:30 saya datang. Dan saya kaget lihat perubahan dari bapak ibunya yang sudah menua gitu. Bu, masih ingat saya enggak? Temannya Indra ya? Iya Bu, ada Indranya. Indra di Bekasi, Riz. Kerja di pabrik. Ya Allah, saya lemes aja itu mah. Waduh, saya bingung itu. Waduh ya Allah, gimana saya cerita. Emang ada apa, Riz? Sekarang di mana? Duduk dulu saya tuh kasih kopi biasa. Terus tiba-tiba datang bapaknya. Ya tua lagi. Tadinya enggak tua kayak gitulah Parubaya, tapi dia pakai topi kayak Raden begitu. Pakai singlet pakai sarung. Nah, dari itu langsung bapaknya nyamperin saya. Aris ya? Iya, Bah. Jadi akhirnya saya manggil Abah. Yang tadinya Bapak jadi Abah karena sudah tua. Saya cium tangan atau apa. Aduh, sekarang kerja di mana, Riz? Saya diem aja, Saya diem. Kerja di mana sekarang? Tuh tanyain Bapak tuh. Saya diem baik, kata si ibunya. Iya, Bah, saya itu punya usaha. Punya usaha itu saya mengalami gagal modal. Modal saya habis untuk untuk usaha modalnya karena saya pinjam ke bank, Bah. Karena pesaing-pesaing banyak. Jadi saya ditagih terus sama bank, saya pusing, Bah, saya pusing. Ya bilang gitu. Maksudnya mau minjam ke si Indra ini supaya saya tuh dipinjamin sama Indra, barangkali ada rezekinya, Bah. Waduh, Indra
di Bekasi. Terus nggak pernah pulang. Indra tuh nggak pernah ngabarin. Ya itu pulangnya paling lebaran, Riz. Ya, bilangnya begitu ke saya tuh. Ya Allah, gimana sih, Riz? Enggak, Bah. Barangkali ini punten ya, Bu. Bah, saya bilang begitu. Barangkali punya simpenan, Abah atau Ibu, saya pinjam dulu lah, saya janji akan balikin selama 3 bulan. Emang butuhnya berapa, Riz? Ya hampir 40 jutaan lah, Bah, kalau ada sih. Hah? Mana ada, Riz? Abah punya uang segitu. Ya, buat makan Abah sama Ibu aja ya alhamdulillah cukup lah. Tapi kalau untuk uang segitu nggak ada, gitu tuh, Mang Langsung saya diem. Ya udah, Bah, minta maaf, ini sih barang Abah tuh punya solusi, Bah. Ya entah itu apa sih gitu tuh, barangkali Abah punya kenalan apa atau gimana, saya minta tolong bisa. Saya sambil mukanya sambil sedih kali ya. Akhirnya dia ngasih solusi cuma satu, Mang cuma satu. Ya udah, Riz, nanti kamu Abah kasih ini ya, bacaan ya yang harus dibaca setiap sholat wajib. Oh, bacaan apa ya? Sholawat. Saya dikasih tahu sholawatnya selama 77 kali setiap sholat wajib selama 2 minggu. Saya langsung, Mbak, ini ada pantangannya enggak? Saya bilang, enggak ada. Ini enggak ada pantangan, cuma baca sholawat aja. Sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, gitu terus 77 kali. Oh ya, Bah, makasih ya, Bah. Ya udah, yang sabar, jalanin aja. Nanti juga akan ada petunjuknya. Ya udah, Bah, kalau begitu mau maghrib nih, saya pulang dulu. Ya hati-hati ya, naik apa sini? Naik elep. Saya bilang begitu. Terus langsung saya salaman tuh sama Abah, Bu, ya dikasih ini buah duku tuh, seplastik, suruh bawa pulang buat istri. Oh ya udah, saya bawa pulang. Terus sampai di rumah saya sholat tuh, sampai sana maghrib saya baca tuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selama 70 kali. Maghrib saya baca, isya saya baca, sampai subuh juga saya baca, sampai 2 minggu, Mang tidak ada perubahan sama sekali. Apa ada yang salah dalam wudhu saya? Apa ada yang salah dari bacaan saya sholatnya atau bagaimana? Saya nggak tahu. Lah udah aja, saya langsung nggak usah banyak pikiran, saya menuju ke rumah Bah Ramlan lagi. Saya tanya lagi, Assalamualaikum, Bah. Udah sampai di sana tuh besoknya setelah 2 minggu tuh. Ya, Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Riz, masuk. Tapi kali ini Abahnya pakai kayak mau kondangan. Pakai baju kondangan tuh, mau berangkat kondangan. Gimana, Riz? Iya, Bah, Abah kan pernah ngasih amalan sholawat, suruh dibaca 77 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah saya baca, Bah, dari maghrib, isya, subuh, duhur, ya terus selama 2 minggu, Bah. Terus masih gini-gini aja, Bah. Saya makin dikejar-kejar aja sama bank, suruh bayar atau apa, sampai saya ngumpet di belakang rumah tuh, nggak ada efeknya, Bah. Oh ya udah, Riz, kamu tunggu sini. Udah, yang tenang, tiduran dulu di sini. Abang mau kondangan dulu di tetangga rumah Abang, sebentar paling berapa meter. Nanti udah kondangan, Abang balik lagi. Ya, Bah. Akhirnya saya di situ dibikinin kopi dulu, buru-buru sama Ibu, langsung tinggal dulu ya. Udah, yang senang aja, santai, tiduran tuh di balai tak apa. Ya tiduran saya tuh setengah jam lah, ada setengah jam kurang lah ya, datang apa. Nah, saya begini, Bang, tapi saya langsung siap bangun gitu, karena dia langsung datang sih, udah bunyinya udah kelihatan sih, ngobrol gitu. Akhirnya Abah masuk kamar, saya nungguin lama pisan ini Abah nih gak keluar. Abah, si ibunya keluar. Abahnya kemana? Lagi sholat. Oh sholat, ya udah, akhirnya keluar. Aduh, gimana ya, Riz ya, amalan kamu sudah baca ya? Sudah, Bah. Benar 77 kali. Iya, Bah, sudah benar. Nah, ada nih, Riz, udah satu lagi nih ya Abah kasih ya, cuma harus bisa benar-benar menjalankannya. Yang artinya jangan terpengaruh ke hal-hal yang lain-lain. Ini bukan
tidak memerlukan tumbal ataupun apa. Tapi ini pesugihan dari pesugihan putih, Bah. Nah, pesugihan putih gimana maksudnya gitu tuh, Bah? Pesugihan putih itu jadi harus nggak ada syarat apapun atau darah atau apa yang memakan orang lah, seperti apa, tidak ada. Terus apa, Bah? Cuma ngamalin surat. Maksudnya ngamalin surat Al-Ikhlas selama 41 hari. Mang tapi setiap malam sanggup. Nah, tapi sebelum itu kamu cari tempat surau yang sepi, tidak ada orang, tidak pernah ada orang, cuma 1-2 yang sholatnya lah. Tapi kebanyakan kamu harus di situ. Oh, itu syaratnya. Oh, kamu cari dulu. Balik lagi nanti Abah kasih. Ya udah, saya kasih tahu tuh. Udah pulang, saya kasih cari. Ada namanya Wawan nih, Wawan yang teman SMA ketemu. Rumahnya di daerah. Tapi rada etan situ. Waktu itu tuh ilalang tuh. Jadi kayak rumput-rumput, belum ada bangunan-bangunan. Masuk saya digang. Masuk. Rumah Wawan lah, saya ke situ, saya ngomong, "Wan, punya tempat gak? Tempat buat apa?" Tempat buat itikaf lah, maksudnya kayak masjid apa mushola. Ada itu di tengah-tengah pohon mangga. Di sebelah pohon mangga, di sini pohon mangga. Jadi tengah-tengah itu kecil. Kenapa sih, Riz? Saya mau tenang, mau nenangin diri. Emang ada masalah apa? Nggak usah tahu lah. Ini urusan saya bilang begitu. Nah itu jaraknya Mang dari jalan ke rumah Wawan tuh sekitar 10 meteran lah ya. Tapi untuk ke suraunya itu hampir 1 kilo. Nah saya lihat ke situ, menyusuri jalan sambil ngobrol-ngobrol dengan Wawan. Tampak ada bangunan tua, ya rada tua, bukan tua ya, jadi kayak bangunan kecil lah, ukuran kurang lebih 6x6 lah ya. Cuma di situ ada beduk, ada apa sih, ada. Kalau kata si Wawan sih cuma ada orang yang sholat tuh cuma ada 3-2 orang, kadang-kadang nggak ada. Nah, kamu berani nggak kalau misalkan itikaf di situ? Berani, saya bilang begitu. Karena saya ingat pesan Abah gitu tuh, cari tempat yang sepi. Apapun yang saya lakukan, saya harus bisa, saya bilang gitu. Jadi untuk biar selesai masalahnya Mang Nah udah, akhirnya udah ketemu di situ. Saya balik lagi ke Abah Ramli itu. Bah, assalamualaikum. Biasalah saya bertamu ya, kayak pertama waktu kedua saya ke situ tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bah, saya udah dapat lokasinya nih, Bah. Di daerah mana? Di daerah Bah. Tempatnya bagaimana? Tempatnya jauh nggak dari jalan? Jauh, Bah. Dari rumah-rumah orang? Jauh. Itu yang sholatnya ada nggak? Ada. Katanya 2-3 orang. Cuma kadang-kadang nggak ada. Nggak ada yang ngimamin katanya. Nggak ada yang adzan. Ya udah. Sekarang mulai besok kamu situ. Nih, amalkan surat Al-Ikhlas selama 41 hari. 1000 kali dalam 1 malam. Itu sambil puasa? Sampai puasa. Ambil puasa saya disuruhnya begitu. Tapi puasanya Mang nggak tiap hari Mang Cuma Senin sampai Kamis aja yang diwajibkan sama abahnya tuh. Nanti puasa Senin, ketemu Kamis, puasa lagi. Tapi hari-hari biasa ya biasa gitu Mang Nah setelah itu saya mulai tuh menjalankan hari pertama. Hari pertama itu kayak terasa berat, maksudnya terasa berat tuh jadi kayak lama gitu tuh. Zikir Al-Ikhlasnya itu kayak lama gitu. Nah, jadi nyampe 150 aja kayak lama pisan gitu. Jadi ya saya coba sampai tutukin sampai 1000 selesai. Dah. Nah, hari kedua juga sama kayak lama pisan. Wah, pokoknya sampai kental semua nih mulut saya nih, sampai kayak ludah saya tuh kayak kental gitu, kayak
seperti beku lah. Nah pada hari kelima itu baru Mang hari kelima itu saya lancar sampai jam 2:30 itu sudah seperti kayak cepat gitu, bukan maraton, cuma zikir kelasnya seperti itu tuh, cepat saya cepetin. Nah timbul ada suara, wush. Nah di situ tuh mulai merinding saya di sini, tapi tetap saya zikirnya kelasnya itu saya terusin tanpa menghiraukan apa-apa. Wush. Terus ada kayak orang nyapu, srek. Nah, saya nggak ke kanan, nggak ke kiri, saya gini terus zikir ikhlas. Saya terus zikir, terus saya zikir ikhlas terus sampai ada batu, kayak batu kecil jatuh dari langit di atas genteng, tuh airnya jatuh ke bawah. Itu hari kelima sampai hari ke-20 Mang itu udah biasa saya dengar suara-suara seperti itu. Di hari ke-20 itu tuh Mang saya zikir, akhirnya sampai saya selesai 1000 sebelum sholat subuh. Nah sholat subuh biasa Mang. Pas saya ngucapin salam itu kayak ada cahaya di belakang saya itu Mang. Ada cahaya seperti neon gitu tuh berdiri, neon cuma satu. Pas saya ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kayak ada cahaya. Terus saya ke kiri tiba-tiba penuh, 2 saf itu tuh, 2 saf penuh jejer, ada yang sini cuman kayak cahaya. Saya langsung lepat gini aja. Udah saya baca, setelah sholat subuhnya saya ke belakang lagi sudah tidak ada apa-apa. Nah besoknya Mang yang lebih ngeri lagi, besok hari ke-21 lagi, besoknya 21 datang lagi ya, saya merasa imam yang tadinya saya muka dini jadi muka dinah lah ya, jadi seperti ngimamin kayak jin muslim gitu. Saya sholat aja biasa ya penuh terus penuh sampai itu, tapi nggak sampai di hari ke-23, 24 udah tidak ada orang sholat ikut saya ngimamin gitu, udah nggak ada gangguan ada apa. Di hari ke-23 Mang itu memang nggak ada gangguan suara, cuman ada suara petir. Saya kaget, tapi saya tetap jalan ikhlas. Kayak percikan air tuh kayak hujan gitu tuh, setelah petir udah basahin tubuh saya Mang pas saya ke tubuh saya nih. Tapi pas setelah selesainya kok nggak basah nggak apa gitu Mang padahal di dalam masjid, tapi kerasa saya kayak kena air. Nah udah kena air begitu, saya merasa kok nggak ada basah-basah, badan saya nggak gimana. Nah udah begitu saya abaikan aja lah, saya tetap zikir sholat subuh biasa. Hari 24-nya juga di hari yang ke-26 saya biasa aja. Puncaknya itu bukan puncak ya, jadi ada lagi gangguan-gangguan di hari ke-35 itu jam berapa ya, saya jam 2:30 saya zikir ikhlas terus, tiba-tiba di belakang saya kayak ada yang joget gitu. Bentuknya seperti kayak penari Arab gini-gini, saya sampai udelnya ini, tapi bukan di belakang, ada samping saya, jadi saya bisa lihat ke kiri gitu. Cuma perasaan saya mungkin seperti itu tuh. Jadi saya udah abaikan dia begini bercadar gitu, seperti penari ular lah. Ya saya juga sampai Allahu Akbar sampai begini. Udah itu tuh berselang berapa menit ya, 7 menit langsung seperti itu, dia begini udah hilang. Saya laluin lagi, alhamdulillah saya bisa ngelanin sholat subuh lagi ya, biasa tidak ada gangguan lagi lah. Nah, terus seperti itu sampai akhirnya ke hari yang ke-40 Mang saya zikir ikhlas lagi. Saya mulai habis dari sholat isya, saya mulai itu zikir al-ikhlas. Terus saya zikir sampai jam
apa ya, setengah 1, setengah 2 lah Bang. Akhirnya ada suara dari atas tuh. Kloneng, kloneng, kloneng. Bung! Langsung. Allah Akbar, apa itu? Saya belum sempat ngelihat gitu tuh. Saya zikir ikhlas menghadap kiblat. Akhirnya saya beranikan diri melihat ke belakang. Itu saya lihat ada pedati, terus ada sosok manusia seperti kayak ada tudungnya gitu tuh, membawa cambuk, terus ada kebo. Kalau dikatakan sapi nggak ada tanduknya, itu kayak kebo aja, kebo tapi bule. Kelihatan bulenya itu kayak pirang-pirang gitu rambutnya lah. Nah di situ ada uang ratusan ribu lah. Di dalam pedati itu? Di dalam pedati itu. Ya sekitar panjangnya 2 meter, tingginya 1 meter. Saya sampai, ya Allah, saya sampai kaget. Saya sampai gemeter, sampai wah udah kayak nggak percaya. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ini masalahnya udah selesai ya Allah. Sampai gemeter itu gitu Bang. Uangnya berantakan atau tersusun rapi? Masih numpuk, rapi, masih numpuk. Saya sampai, ya Allah. Nah selang berapa detik tuh Mang Blas, hilang. Oh. Oh. Uangnya juga hilang? Hilang semua. Dari pedatinya hilang, apa semuanya nggak ada tampak satupun di maksudnya di belakang tajuk tuh. Saya balik lagi ke kiblat, arah kiblat, saya lanjutin lagi. Saya terusin, siapa tahu akan muncul lagi. Saya coba lagi zikir al-ikhlasnya, zikir lagi kuat-kuat sampai masih ingat-ingat masa yang tadi di belakang. Deg-degan saya, kan sampai akhirnya selesai. Itu sekitar kurang jam 2:30 lah, hampir mau subuh. Nah selesai, udah saya langsung lamun sebentar, kayak rasa percaya dan tidak percaya, di depan saya tuh ada seperti itu. Seingat saya pas waktu saya itu jelas sekali, gambar uangnya, terus orang yang pakai cambuknya, keboknya, jelas sekali. Nah udah mau subuh, saya sholat subuh, tetap saya masih lemes ngebayangin masalah yang tadi. Ya Allah, oh ya Allah, tapi lemes aja Saya nggak bisa berkata apa-apa, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Seperti itu. Akhirnya saya sudah aja lah, udah nggak mikirin itu lagi lah. Mungkin nanti nongol lagi. Saya pikir seperti itu. Nah besoknya saya penasaran. Akhirnya saya pulang, tapi pulang bukan ke rumah atau ke rumahnya si Wawan ya. Artinya saya langsung ke Abah Ramli. Saya datang ke rumahnya Abah Ramli, assalamualaikum, biasa seperti biasa menyambut dengan baik. Wah gimana, dia bilang begitu. Bah, saya kemarin malam ke-40 bah, saya didatengin. Ketika saya zikir al-ikhlas, ada suara kloneng, debuk. Jelas pisan, bah, jelas pisan. Saya lihat di situ ada kebo, bule, ada pedati sama orang kayak kusir lah, kayak macamnya ditutupin lampu hitam, bawa cambuk. Terus di situ ada uangnya bah, ratusan ribu. Nah, terus gimana? Ya terus 2 detik, 3 detik, ya hampir kurang 5 detik lah, blas hilang. Gak ada penampakan sama sekali seperti kayak kebonya, tidak ada pedatinya, tidak ada, orang itu juga tidak ada, dan uangnya juga udah raib kemana. Wah, kamu kenapa? Kamu kan belum selesai zikirnya. Seharusnya itu selesaikan dulu zikir kamu. Setelah selesai baru kamu balik badan, itu udah pasti miliknya kamu. Kamu sudah pasti itu uang kamu. Kenapa kamu ngangkat? Kan Abah sudah bilang sambil kayak emosi.
ngomongnya Abah si Ramli itu. Saya kan sudah bilang, amalkan sampai selesai. Artinya tuh sampai selesai, walaupun ada gangguan apapun tetap fokus. Ya Allah, Bah, saya penasaran, Bah. Ya sudah, terus kalau diulang lagi juga gak mungkin ada lagi, Riz. Ya Allah, Bah, jadi gimana, Bah? Ya udah, kamu pulang, kamu sholat biasa aja. Ya mau dipakai lagi amalan Abah seperti Al-Ikhlas, mau dipakai mangga. Sholawat Abah mau dipakai apa? Mangga. Tapi itu kewajiban, ya kamu harus dipakai. Tapi tidak mengharapkan apa yang kamu mau. Karena dari awal Abah sudah ngomong, Abah bisa bantu seperti ini. Tidak membutuhkan tumbal, tidak membutuhkan darah. Ya inilah amalan kamu ini sudah ditampakkan. Kenapa kamu melanggar? Udah, sekarang si Abah nggak bisa bantu kamu. Kamu hadapi kenyataannya. Kamu jalanin semua yang ada. Kamu hadapi masalahnya, jangan lari. Bicarakan baik-baik dengan orang tua kamu. Seperti itu. Cuma Abah pesan aja sama kamu, Riz. Pesan sama kamu tuh kamu harus ikhlas. Kenapa Abah kasih ikhlas? Berarti kamu tuh tidak bisa menjalankan yang Abah perintahkan. Kamu terlalu serakah, kamu terlalu sombong. Jadi melihat seperti itu aja sudah tergoda. Itulah manusia. Jadi harus ikhlas. Ikhlas menghadapi kenyataan, harus sabar segala sesuatunya, jangan melalui jalan pintas. Kamu minta ke Abah aja udah salah, cuma Abah bisa bantu itu. Seperti itu, Mang. Ya sudah, kamu pulang. Terus ingat pesan Abah juga, satu lagi, kosong adalah isi, isi adalah kosong. Nah itu maksudnya, Riz. Yang kosong itu kamu jangan terlalu dipikirkan. Yang isi itu yang kamu harus pikirkan. Seperti itu ya, bicara ke saya. Akhirnya saya minta maaf sama Abah. Saya gak bisa menjalankan perintahnya Abah yang harusnya bisa menyelamatkan saya dari keterpurukan masalah saya. Saya pulang. Saya mau nangis di situ teman. Gak bisa. Seperti itu. Jadi artinya saya tuh sia-sia selama 40 hari menjelang 41. Ya mau gak mau saya harus pulang, ketemu sama istri, melanjutkan lagi usaha saya yang semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Tapi saya berusaha mencari pinjaman lagi. Setelah itu tuh saya mencari pinjaman lagi. Allahu Akbar, saya sampai gemeter, Mang. Begitu pulang saya tidak bisa apa-apa lah. Saya ceritakan pada orang tua juga, orang tua nggak percaya. Ya memang kalau dalam manusia kan mungkin percayalah kalau ada apa-apa gitu, tapi itu nyata, ini real yang saya alami. Nah udah selesai saya menjalankan itu, saya berjalan tiap harinya seperti biasa-biasa saja. Jadi hari-hari sama istri. Nah puncaknya itu saya sudah nggak bisa apa-apa, saya sudah istilahnya sudah pasrah dalam keadaan. Dan seperti kata Abah Ramli, harus ikhlas menghadapi kenyataan, hadapi semua yang ada, nggak usah lari. Akhirnya istri saya sudah kayak males sama saya, sudah nggak mau seperti kayak mengajak rumah tangga lagi. Akhirnya yang bicara adalah mertua saya, Mang. Wis, kalau kamu sudah tidak sanggup lagi, sudah tinggalkan anak saya. Mumpung masih muda, anak saya masih laku. Wah, tambah gitu, Mang. Tambah saya les ya Allah. Belum punya anak ya? Belum punya anak. Terus isi kios kemana itu? Isi kios sudah habis semua, dijualin semua sih buat sehari-harian. Udah saya kasih ke istri aja, saya nggak mau mikirin apapun itu segala jenis, mau dikasihin, mau ke istri saya nggak masalah, Mak. Tapi bagi saya udahlah, mungkin ini bukan rezeki saya atau jodoh saya. Nah pas waktu itu, pas kejadian seperti itu, berselang berapa hari, alhamdulillah, Mak. Alhamdulillah bisa. Ibu saya akhirnya ada yang mau bantu untuk melunasi sertifikat rumah yang digadaikan di bank.
dibantu oleh saudara saya, adik ibu saya lah, Bibi. Alhamdulillah jadi ringan pikiran, jadi beban saya ringan. Alhamdulillah seperti itu Mang. Jadi saya tidak mikirin istri saya, tidak mikirin apa, yang penting ibu saya yang punya rumah dari ya nabung-nabung akhirnya terselamatkan gitu Mang. Seperti itu. Surat-surat rumah udah kembali. Sudah kembali, alhamdulillahnya sudah dibayarin semua. Nggak harus mengganti ke Bibi. Harus diganti tapi nominalnya tidak di Ya, kapan-kapan ditentukan. aja Kapan gitu ya? aja iya, mau 500, mau 700 dia terima. Seperti itu Mang. Itu istri tahu nggak waktu pergi 41 hari? Bilangnya mau kemana? Ke rumah saudara nyari duit. Nggak nanyain uang. itu ya? Iya, uang pinjaman lah. Di situ makanya mertua marah ya? Iya, gitu marah, sangkanya tidak menafkahkan istri saya, seperti itu. Cerai dengan istri? Cerai akhirnya Mang. Cerai, udah istri saya, padahal sudah saya jujur, sudah saya omongin ke istri saya bahwa saya itu lagi ngelakon lah, istilahnya lagi mengamalkan. Oke. Saya nggak percaya gitu Mang. Ada pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam dari kisah Kalau Mas Haris ini? pesan saya cuma simpel aja Mang. Sebenarnya itu simpel. Kita tuh harus ikhlas. Kalau bila mana kita punya masalah kita hadapi, jangan kita lari. Sebenarnya itu tuh ketakutan kita sendiri Mang. Tidak ada yang namanya kesulitan, semua pasti ada kemudahan. Asal kita tidak musyrik lah, artinya seperti itu. Tidak ada jalan pintas seperti kayak pesugihan. Banyak orang yang menyarankan seperti apa. Cuma itu Mang sulit mempelajari ilmu ikhlas. Orang ikhlas punya kenyataan, punya masalah, itu harus bisa ikhlas enggak? Harus bisa menjalani tidak? Harus bisa sabar enggak? Itu aja Mang. Jadi artinya saya full sudah mengerti bagaimana cara menghadapi kehidupan. Intinya ikhlas ya? Ikhlas. Jadi semuanya akan beres. Semua akan Inama beres. usri yusro itu ya? Mudah-mudahan insya Allah. Baik. Dan sekarang kehidupan nyaman ya? Nyaman. Alhamdulillah sedikit demi sedikit, walaupun sedikit tapi lancar Mang. Lancar ya? Lancar. Sekarang udah istri baru? Belum Mang. Masih Rencananya bujangan? sih mau, iya. Tapi mudah-mudahan dikasih jodoh ya Mang ya. Oh belum dapat lagi? Iya, belum lagi Mang. Kalau anak juga belum pasti? Belum. Baik Sobat Malam Mencekam, demikian kisah kehidupan dari Mas Aris ya. Ini manfaat untuk kita semua, jangan pergi ke pesugihan yang rencananya mau dapat uang malah nggak jadi ya. Betul Mang. Dapatnya keikhlasan. Iya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.